Kalau kita ngomongin sepak bola, pemain hebat itu banyak banget kan? Tapi ada yang beda. Ada segelintir pemain yang mengubah permainan jadi ya sebuah karya seni. Nah, hari ini kita mau bahas salah satu seniman terhebat di lapangan hijau. Sang maestro, sang legenda, Zinedine Zidane. Coba deh bayangin, sejarah sepak bola itu kan penuh sama pahlawan. Ada striker yang jago banget cetak gol, ada bek yang kokohnya minta ampun. Mereka semua hebat, nggak diragukan lagi. Tapi, ada loh sekelompok pemain yang langka banget. Mereka ini seniman. Pemain yang gerakannya di lapangan itu bukan lari, tapi lebih mirip tarian. Sentuhan bolanya itu, wah, kayak sapuan kuas di kanvas. Dan Zinedine Zidane, dialah ikon dari seniman-seniman ini. Dan ini bukan kata kita aja loh. Coba dengerin kata-kata dari seorang jenius lain, Ronaldinho. Kalau udah legenda kayak dia yang ngomong gitu, itu udah pengakuan paling tinggi kan? Artinya, keindahan permainan Zidane itu diakui semua orang, bahkan sama lawan-lawannya. Jadi pertanyaannya, apa sih yang bikin Zidane ini beda? Apa rahasia di balik sihirnya di lapangan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu gaya mainnya yang unik banget. Ini bukan cuma soal statistik, tapi soal rasa yang muncul tiap kali dia megang bola. Zidane itu definisi sempurna dari seorang playmaker. Dia tuh kayak dirijen orkestra di lapangan. Dia yang ngatur tempo permainan, pakai visinya, umpan-umpannya yang akurat, dan tekniknya yang nyaris sempurna. Susah loh ngegambarin gaya mainnya, tapi coba kita bayangin ya. Dia itu kayak nggak lari, tapi meluncur di atas rumput. Terus first touch-nya itu whoosh, bisa bikin waktu berhenti sejenak, langsung matiin serangan lawan. Padahal badannya kan gede tuh. Tapi gerakannya enteng banget, anggun dan nipu banget. Bener-bener paradoks yang indah. Nah, ini dia. Pengakuan datang lagi dari seorang legenda, Michel Platini. Maestro Prancis lainnya bilang kalau Zidane itu rajanya hal-hal fundamental. Ini poin penting banget. Kejeniusan Zidane itu bukan dari trik-trik yang heboh, tapi dari penguasaan yang sempurna banget untuk hal paling dasar, kontrol dan umpan. Sekarang, kita mundur sedikit, kita lihat gimana semua keindahan ini berawal. Karena keanggunan yang kita saksikan di lapangan itu lahir dari realita yang jauh lebih keras. Ini kontras yang luar biasa banget. Sosok yang mainnya seindah itu ternyata dibesarkan di lingkungan yang penuh kesulitan dan perjuangan. Nah, ini dia dunianya waktu kecil, La Castellane, sebuah daerah yang keras banget di Marseille. Bayangin, dia itu anak imigran dari Aljazeera, jadi sering banget kena rasisme. Belum lagi masalah ekonomi. Jadi mental baja yang kita lihat di lapangan itu bukan hasil latihan di akademi mewah, bukan. Tapi benar-benar ditempa di kerasnya jalanan. Disitulah karakternya terbentuk. Dari jalanan yang keras itulah dimulai sebuah perjalanan karir yang bakal ngebawa dia ke puncak dunia sepak bola. Ini dia perjalanannya. Setiap langkah itu adalah sebuah evolusi. Dari talenta muda di Cannes sampai akhirnya jadi ikon dunia di Real Madrid. Yuk kita lihat lebih dekat dua babak terpenting dalam karirnya. Waktu di Juventus, dia benar-benar jadi maestro kelas dunia. Menang gelar Serie A, tapi sayangnya, 2 kali gagal di final Liga Champions. Patah hati banget pastinya. Nah, kepindahannya ke Real Madrid ini kayak babak baru. Di sana, sebagai bagian dari tim impian Los Galacticos, akhirnya dia bisa ngangkat piala yang paling dia inginkan, si kuping besar itu. Angka ini udah ngejelasin semuanya. Di tahun 2001, 77 juta euro, itu jumlah yang gila-gilaan. Ini nunjukin betapa berharganya dia, bukan cuma sebagai pemain, tapi sebagai ikon yang bisa mengubah nasib sebuah klub. Sukses di klub itu satu hal, tapi warisan Zidane nggak akan lengkap kalau kita nggak ngomongin pencapaiannya yang luar biasa bareng tim nasional Prancis. Nah, ini dia puncaknya. Bisa dibilang, periode inilah puncak karir Zidane. Dia mimpin Prancis jadi juara dunia, terus juara Eropa, plus dapat penghargaan individu paling bergengsi, Ballon d'Or. Dia itu benar-benar jantungnya generasi emas Prancis. 2 gol di pertandingan paling penting dalam hidupnya, di final Piala Dunia, di negaranya sendiri, ngelawan juara bertahan Brasil. Momen kayak gini, inilah yang melahirkan seorang pahlawan. Dan yang bikin makin keren, dia tuh nggak selamanya mulus loh di turnamen 98 itu. Dia bahkan sempat dapat kartu merah di awal-awal. Tapi justru di saat paling genting, dia bangkit dan jadi pahlawan. Nah, ini nunjukin banget kan seberapa kuat mentalnya. Mental yang, ya itu tadi, dibentuk di jalanan Marseille. Setiap cerita hebat pasti ada akhirnya. Dan akhir dari karir Zidane sebagai pemain itu sama luar biasanya dengan permainannya. Dan banyak banget nunjukin soal karakter dia. Coba bayangin suasananya.
Satu stadion Santiago Bernabeu ngasih penghormatan yang emosional buat sang legenda. Tapi cerita yang sebenarnya justru terjadi di ruang ganti setelah semuanya selesai. Ceritanya gini, awalnya itu cuma bercandaan dari Robinho. Dia nyeletuk ke presiden klub. Presiden, Zidane bilang kalau dikasih kontrak 6,5 juta euro, dia nggak bakal pensiun. Semua orang di situ ketawa, ngira itu cuma guyonan biasa buat nyairin suasana. Tapi ternyata presidennya, Florentino Perez, nggak nganggep itu bercandaan. Dia serius. Dia langsung bilang, kalau kamu mau, sekarang juga saya bawain kontraknya buat kamu tanda tangan. Tiba-tiba, suasana jadi serius. Bercandaan tadi jadi tawaran beneran. Dan disinilah puncaknya. Bayangin, ada tawaran duit segitu banyak di depan mata. Semua orang pengen dia bertahan. Tapi Zidane, dia diam sejenak, natap presidennya, terus bilang, enggak, saya udah nggak mau lagi. Gila kan? Dia pensiun dengan caranya sendiri. Bukan soal uang, bukan karena tekanan, tapi karena dia tahu waktunya udah habis. Ini bukti nyata kalau buat seorang seniman sejati, warisan itu jauh lebih berharga dari uang. Pertanyaannya sekarang, di zaman modern ini, kira-kira ada nggak ya atlet yang bisa bikin keputusan sekuat itu?